Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengatakan jadwal pelantikan kepala daerah tak sengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK akan mundur dari jadwal semula. Tito mengatakan mundurnya jadwal itu lantaran adanya putusan dismasal yang dipercepat oleh MK sehingga pelantikan kepala daerah non sengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismisal di MK. Hal ini selaras dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto agar pelantikan digelar secara efisien. Namun belum bisa dipastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar. Pemerintah pun akan rapat dengan Komisi 2 DPR pada Senin 3 Februari mendatang. Pengamat politik dan juga mantan Ketua KPUD Jawa Tengah Joko Purnomo mengatakan maju mundur pelantikan kepala daerah menjadi persoalan tersendiri di daerah-daerah. Pasalnya daerah yang masih dipimpin kepala daerah berstatus PJ jelas mengganggu stabilitas pemerintahan di tingkat daerah tersebut. Sehingga seharusnya pelantikan bagian tidak bersengketa disegerakan agar kebijakan fiskal di daerah bisa terkontrol. Jadi memang ini sebenarnya menjadi persoalan tersendiri bagi daerah-daerah karena pilkadanya kan sudah selesai agak lama ya kemarin ini. Nah yang jadi persoalan adalah daerah-daerah ini terlalu lama. Yang pilkada serentak sebelumnya itu sebelum 2020. Itu banyak dipimpin oleh para PJ kepala daerah. Nah ini yang menurut saya mengganggu stabilitas di tingkat daerah lah, khususnya stabilitas pemerintahan. Karena bagaimanapun juga kewenangan-kewenangan yang diberikan undang-undang kepada PJ ini sangat berbeda dengan kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme pilkada. Nah, sebenarnya sudah ditetapkan tanggal 6 Februari 2025, itu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. Tanggal 6 Februari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Kepresidenan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hasil pilkada 2024 tidak ada sengketa. Mereka sudah persiapan di daerah, KPU sudah menetapkan dan seterusnya sesuai dengan mekanisme undang-undang, sesuai dengan waktu yang disiapkan oleh undang-undang. Tetapi kemudian rencana tersebut ditunda lagi sebagaimana penjelasan Pak Menteri Dalam Negeri maupun wakilnya. Ini akan ditunda agar bisa bersamaan dengan sengketa yang didismisal atau yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang rencana pembacaan putusannya itu persidangannya di pertengahan Februari oleh Mahkamah Konstitusi diajukan tanggal 4 sampai 6 Februari 2020. Katakanlah perlu mundur seminggu lagi misalnya. Nah yang jadi persoalan adalah beberapa kepala daerah ini sebenarnya juga merasa dirugikan, baik yang sekarang definitif maupun PJ di beberapa daerah itu akan merasa dirugikan. Bagi yang sekarang definitif itu masa jabatannya akan terpangkas itu ya. Padahal putusan MK nomor 27 2024 itu merubah pasal 201 kalau tidak salah di Undang-Undang nomor 10 2016, yakni gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota hasil pemilu 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur, bupati, wali kota hasil pemilihan serentak di 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun. Bahkan beberapa kepala daerah itu ketika diajukan tanggal 6 Februari kemarin akan melakukan gugatan gitu. Karena apa? Karena dia memendomani putusan MK yang dimaknai berarti harus sampai semua sengketanya itu selesai. Tetapi di tengah perjalanan ketika semua sudah siap ini kan tinggal 1 minggu lagi ya. Tahu-tahu hari ini mendapat pengumuman ditunda. Nah lalu apa dampak yang ditimbulkan? Ada 2 yang sebenarnya dampaknya ini kontradiktif Mas Didi. Jadi yang pertama bagi kepala daerah, wakil kepala daerah hasil pemilu pilkada serentak 2020 ini ada potensi terjadinya pemangkasan masa jabatan. Nah, pemangkasan masa jabatan ini kompensasinya apa dan konsekuensinya seperti apa tidak diatur. Hanya oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu hasil pilkada 2020 tetap mengikuti pilkada di 2020. Kemudian dampak yang kedua, PJ kepala daerah ini baik gubernur, bupati, wali kota ini akan semakin lama menjabat. Seperti kita ketahui sejak sebelum pemilu 2024
PJ ini bermasalah dalam tanda kutip. Karena apa? Karena dia banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang di undang-undang. Mulai mutasi ASN atau pejabat di tingkat daerah dan seterusnya. Nah, kalau ini kemudian tanggal 6 ini diundur lagi, maka potensinya akan semakin banyak intervensi dari pusat, sehingga tidak baik lah menurut saya bagi pengembangan demokrasi di tingkat daerah. Dan juga akan mengganggu stabilitas pemerintahan di tingkat daerah. Karena hasil pilkadanya kemarin sudah selesai, kan? Ini sudah menunggu sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan undang-undang. Mestinya tanggal 6 itu bisa dilantik, tahu-tahu diundur lagi karena menunggu sengketa yang yang nanti ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Yang jadi persoalan adalah ketika nanti menunggu itu, apakah MK bisa menjamin yang rencana diajukan tanggal 4 sampai 5 Februari itu betul-betul yang ditolak itu sudah terselesaikan dalam persidangan MK itu. Nah, kalau itu tidak terselesaikan, maka potensi mundur akan terjadi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus melakukan koordinasi lagi dengan DPR RI. Karena kemarin kan kesepakatan pemerintah dengan DPR ini. Dan juga koordinasi dengan KPU, dengan yang lain, yang lembaga-lembaga yang terkait. Karena sesuai dengan ketentuan undang, waktunya terbatas. Nah, ini yang menurut saya harus diantisipasi. Pertanyaannya sederhana. Kenapa harus menunggu gitu kan? Kenapa harus disamakan dengan yang masih bersengketa sekalipun jadwal persidangan yang nanti akan ditolak itu diajukan. Pertanyaannya apakah mereka benar-benar ditolak gitu kan? Sidang belum kok sudah diketahui bahwa mereka akan ditolak misalnya. Nah, ini kan jadi persoalan. Jangankan waktu 1-2 minggu, waktu sehari 2 hari saja PJ ini bisa melakukan perintah lah gitu, intervensi dari pusat. Nah, sekali lagi ini akan mengganggu stabilitas pemerintah tingkat daerah. Nah, bagaimana sebaiknya menurut saya pelantikan bagian tidak ada sengketa sebaiknya disegerakan sesuai dengan jadwal itu. Nanti kalau ada putusan lagi tentang yang ditolak oleh MK dismisal misalnya, ya nanti dijadwalkan lagi. Yang bersengketa nanti dijadwalkan lagi, tidak masalah menurut saya gitu. Kalau dikatakan itu efisiensi misalnya, berapa sih selisihnya ini? Apakah harus dihitung dengan itu, sementara di tingkat daerah harus segera ada pejabat definitif yang punya kewenangan untuk melaksanakan program-programnya. Karena sekali lagi kebijakan fiskal di daerah itu sangat tergantung dari pejabat definitif yang saat ini masih dipegang oleh PJ semua. Yusfi Triadi dan Joko Purnomo sama-sama menilai ketidakpastian akan pelantikan kepala daerah akan menjadi presiden buruk. Apalagi jika daerah yang masih dipimpin kepala daerah berstatus PJ, maka akan berpotensi melanggar aturan. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, maka akan muncul ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Demikian rangkuman diskusi interaktif, saya Yudanto Budiman.